Musyarakah berasal dari kata syarikah, yasruku, syarikan, syirkatan, syarikatan yang bermakna kerjasama atau kelompok. Secara definisi MUI, musyarakah adalah produk pembiayaan yang berdasarkan pada akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak berkontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Ada 4 rukun yang harus dipenuhi ketika akan melakukan akad musyarakah. Yang pertama yaitu ijab qabul atau sigot, yang kedua 2 orang yang berakad, yang ketiga nisbah bagi hasil, dan yang keempat yaitu objek akad. Musyarakah di dalam perbankan syariah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Dengan skema musyarakah, nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Fasilitas pembiayaan ini dapat digunakan untuk pembiayaan suatu proyek maupun pengadaan barang investasi modal usaha. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha atau realisasi pendapatan kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha tersebut. Pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Antaranya, yang pertama yaitu musyarakah permanen atau continuous musyarakah, di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktekkan, namun ini salah satu alternatif menarik bagi surat-surat berharga atau saham yang dapat dijadikan portofolio. Yang kedua yaitu musyarakah pembiayaan modal kerja atau working capital, di mana bank merupakan partner tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi. Setelah usaha berjalan dan mendatangkan profit, maka porsi kepemilikan bank atas aset dan alat-alat produksi akan berkurang dan akan dibeli oleh partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol. Pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah diminishing musyarakah, dan model ini banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah. Yang ketiga yaitu musyarakah pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini dapat diaplikasikan dalam bentuk proyek finance atau pembiayaan perdagangan seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah, atau keperluan khusus nasabah lainnya. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama profit sharing atau bagi laba. Yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedua yaitu revenue sharing atau bagi pendapatan. Yang dibagi hasil antara bank dan nasabah adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Metode yang saat ini dipakai dalam praktek perbankan syariah adalah revenue sharing. Contoh ini bisa kita ambil, misalkan Pak Ahmad memiliki usaha pengadaan gula ke beberapa swalayan ataupun restoran. Omset yang diperoleh oleh Pak Ahmad selama 1 bulan yaitu 50 juta per bulannya. Kemudian Pak Ahmad ingin menambahkan modal 250 juta agar mendapatkan omset 75 juta per bulan. Lalu Pak Ahmad pergi ke bank syariah untuk mencari solusi. Sesampainya di sana, petugas menawarkan akad musyarakah. Sistem yang ditawarkan oleh bank syariah, porsi bank 250 juta, keuntungan yang diharapkan bank 20% dikalikan 250 juta dengan hasil 50 juta. Omset usaha selama 1 tahun 75 juta dikalikan 12 bulan sama dengan 900 juta. Maka dengan demikian sistem pembiayaan yang dipakai yaitu menggunakan jenis fasilitas musyarakah, tujuannya sebagai modal usaha dan nilai pembiayaan 250 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Nisbah bagi hasilnya 94,99%
untuk nasabah dan 5,56% untuk bank. Sistem yang dipakai yaitu revenue sharing. Dari sistem di atas kita lihat seperti sama dengan sistem bank konvensional, namun ternyata terdapat perbedaan, yaitu bank syariah tidak menetapkan pendapatan tetap, tetapi tergantung omset yang diperoleh. Problem dalam musyarakah yang pertama, side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak ataupun perjanjian. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Lalu yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Jadi yang dilaporkan tidak sesuai dengan tes. Bagaimana cara mengatasi problem tersebut? Menurut kami, cara mengatasinya yang pertama yaitu sebelum melakukan akad musyarakah, setidaknya petugas melakukan survei terhadap nasabah tersebut. Apakah nasabah tersebut layak untuk melakukan akad musyarakah ataupun tidak, yaitu mengenai jujur atau tidaknya dan dapat dipercaya atau tidaknya dan sebagainya. Yang kedua, adanya kunjungan dari petugas untuk selalu mengecek berjalannya usaha oleh nasabah tersebut.